Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 25. Demikian pun keadaan keluarga nenek moyangku bukan untuk diceritakan kepada pihak lain. Betapapun juga, kita berdua mempunyai hubungan melalui suling emas, oleh karena itu terpaksa kita harus saling menceritakan keadaan kita. Dan karena tidak ada jalan untuk menentukan siapa yang harus bercerita lebih dulu, mari kita tentukan dengan menguji kepandai masing-masing, Sobat Kam Hong. Adikku telah kalah olehmu, maka aku ingin sekali untuk mengukur sendiri kehebatanmu, dan biarlah ini dijadikan penentu siapa yang lebih dulu menceritakan keadaannya. Aku tidak ingin bertanding, akan tetapi kalau pihak tuan rumah meminta, aku sebagai tamu tidak berani menolak. Bagus, sikapmu amat mengagumkan hatiku, sobat, kata Chuhan Bu yang tadinya khawatir kalau tamunya akan menolak. Ketika dia melihat adiknya kalah, hatinya sudah dipenuhi rasa penasaran dan ingin sekali dia maju untuk menandingi pemuda itu. Akan tetapi oleh sikap dan kata-kata Cisian, pula karena baru saja adiknya kalah, apa pula ditonton oleh si Tian Choaong, dia merasa sungkan juga untuk langsung menantang Kam Hong. Juga melihat adanya senjata suling emas itu amat mengejutkan hatinya, maka dia tidak berani lancang menantang di tempat itu, di luar lembah. Kini mereka berada di dalam lembah dan dia memperoleh kesempatan untuk menantang Kam Hong dengan cara yang lebih lunak, dalam suasana persahabatan, sebagai seorang tuan rumah menghidangkan sesuatu kepada tamunya yang terpaksa harus diterimanya. Dalam pertandingan persahabatan ini, kalau sampai kalah, tidaklah begitu menjatuhkan nama, tidak seperti dalam pibu yang sengaja diadakan untuk menentukan siapa kalah siapa menang, siapa lebih pandai. Kini meja itu disingkirkan dan semua orang duduk di atas kursi yang ditarik ke pinggir dekat dinding sehingga ruangan itu menjadi sebuah tempat terbuka yang cukup luas. Chuhan Bu sudah mengeluarkan sabuk emasnya dan sambil tersenyum dia melangkah maju ke tengah ruangan yang luas itu. Silakan, Sobat Kam Hong, katanya. Kam Hong juga melangkah maju dan tanpa sungkan lagi dia pun mencabut suling emasnya. Melihat lawan hanya memegang sebatang senjata, dia pun tidak mengeluarkan kipasnya, sungguh pun dibantu oleh kipasnya, dia akan menjadi semakin lihai. Kemudian Chuhan Bu berkata lagi. Saling uji kepandaian ini selain untuk menentukan siapa yang harus lebih dahulu menceritakan keadaan keluarganya, juga biarlah untuk menentukan siapa yang berhak memakai nama suling emas. Kam Hong mengerutkan alisnya, memandang dengan mata mencorong tajam lalu berkata dengan suara lambat namun mengandung tekanan kuat. Saudara Chuhan Bu, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Sobat, engkau memakai julukan pendekar suling emas, atau setidaknya mengaku sebagai keturunan keluarga pendekar suling emas, sedangkan kami mengaku sebagai keluarga penghuni lembah suling emas. Dari mana datangnya suling emas yang asli? Oleh karena itu, biarlah kita mengeluarkan ilmu warisan keluarga kita masing-masing untuk menentukan siapa yang asli dan siapa yang kalah, berarti tidak boleh lagi mempergunakan julukan suling emas, baik bagi namanya maupun bagi tempat tinggalnya. Jelaskah? Suling emas mengangguk-angguk. Tentu saja di dalam hatinya dia tidak setuju dengan taruhan gila ini, akan tetapi dia pun terpaksa tidak dapat menolak karena seorang pendekar amat memegang kehormatan dan nama. Kalau demikian kehendakmu, baiklah, jawabnya. Bagus, sikapmu memang amat mengagumkan. Nah, kau sambutlah, Sobat Kam Hong. Chuhan Bu sudah mulai menyerang dan begitu menyerang, dia sudah mengeluarkan seluruh kepandaian dan mengerahkan semua tenaganya. Sabuk emas yang lemas itu tiba-tiba menjadi kaku seperti sebatang pedang dan ketika Chuhan Bu bergerak menyerang, hampir Kam Hong berseru kaget karena dia mengenal bahwa gerakan itu mirip sekali dengan ilmu pedang Kim Xiao Kiam Sut yang telah dipelajarinya dari catatan jenazah kuno. Memang gerakan itu tidak serupa benar, perkembangan selanjutnya bahkan berbeda, akan tetapi gerakan dasar dan permulaannya tak dapat diragukan lagi adalah Kim Xiao Kiam Sut. Dan bukan main hebat dan dahsyatnya, tenaganya amat besar dan sabuk itu mengeluarkan suara berdesing kemudian mengaung-ngaung dan mengeluarkan suara seperti suling ditiup, sungguh pun tidak melengking terlalu tinggi. Lenyaplah tubuh Chuhan Bu, terbungkus sinar keemasan yang bergulung-gulung. Kam Hong maklum bahwa dia tidak boleh main-main, maka dia pun lalu menggerakkan sulingnya dengan gerakan panjang dari kanan ke kiri lalu memutar seluruh tubuhnya, dan mulailah dia mainkan Kim Xiao Kiam Sut seperti yang dipelajarinya selama hampir 5 tahun ini. Dan begitu dia bergerak dan tubuhnya pun lenyap dibungkus sinar keemasan yang lebih gemilang lagi,
Han Bu tak dapat menahan seruan kagetnya. Apalagi ketika mereka berdua sudah saling menyerang dengan hebatnya, keheranan Han Bu makin meningkat. Ternyata pemuda lawannya itu mampu memainkan ilmu silat keturunan keluarganya dengan demikian hebat dan lengkap, dengan perkembangan-perkembangan aneh yang belum pernah dilihat atau didengarnya. Sementara itu, para penonton, yaitu 3 orang gadis yang tingkat kepandaiannya belum setinggi Chu Han Bu dan 2 orang adiknya, segera menjadi agak pening dan tidak dapat mengikuti jalannya perkelahian itu dengan pandang mata mereka. Mereka melihat betapa 2 orang itu bergerak terlalu aneh dan terlalu cepat sehingga tubuh mereka terbungkus 2 sinar yang sama-sama keemasan dan gilang gemilang. Sedangkan suara mendengung-dengung dari sabuk emas di tangan Han Bu itu kini ditambah lagi dengan suara suling melengking-lengking aneh sehingga terdengar amat luar biasa. Suling di tangan Kam Hong itu seolah-olah tidak sedang digerakkan seperti sebatang senjata melainkan sedang ditiup dengan lagu yang aneh melengking-lengking, kadang-kadang tinggi kadang-kadang rendah dan mendatangkan kepeningan kepada yang mendengarnya. Memang hebat luar biasa perkelahian antara 2 orang pendekar sakti itu. Bagi Kam Hong, semenjak dia meninggalkan gurunya dan pewaris ilmu-ilmu keluarga suling emas, yaitu Sin Xiao Seng Jin, Chu Han Bu ini merupakan lawan yang paling lihai sesudah Yeti. Dan sebaliknya bagi pihak tuan rumah, Kam Hong merupakan lawan paling lihai yang pernah dijumpainya. Setiap serangan mereka disertai sinkang yang amat kuat, dan setiap jurus serangan dibalas dengan jurus serangan lain. Dasar-dasar gerakan ilmu silat mereka sama, dan biarpun yang seorang mempergunakan senjata sabuk emas dan yang lain menggunakan suling emas, namun mereka menggunakan senjata-senjata itu seperti orang memegang sebatang pedang dan ilmu silat yang mereka mainkan juga ilmu silat pedang. Akan tetapi perkembangan gerakan itu yang berbeda dan diam-diam Chu Han Bu harus mengakui bahwa ilmu silat lawan ini benar-benar luar biasa, merupakan ilmu silat pusaka keluarganya akan tetapi lebih ampuh dan lengkap. Juga dalam hal sinkang, dia merasa tidak mampu menandingi kekuatan pemuda sastrawan ini. Akan tetapi, keluarga Chu ini sudah terlampau lama, mungkin sudah beberapa keturunan, merasa bahwa mereka adalah keluarga yang tidak dapat dikalahkan, yang memiliki kepandaian tinggi turun-temurun, maka mereka tidak biasa dengan kekalahan. Hal itu membuat mereka dalam mengasingkan diri selalu memandang rendah orang lain. Sungguh pun diam-diam keluarga ini amat memperhatikan dan mempelajari orang-orang Kang Ou yang terkenal, bukan hanya mengenal bentuk-bentuk mereka, julukan dan keistimewaan mereka, akan tetapi juga mempelajari keistimewaan mereka itu dan 3 orang saudara itu selalu mencari kelemahan mereka. Akan tetapi mereka belum pernah mendengar tentang Kam Hong ini dan begitu pemuda Wang tidak terkenal di dunia Kang Ou ini maju, mereka harus kalah. Tentu saja Chu Han Bu tidak dapat menelan ini, dan dengan penasaran memuncak dia pun melakukan perlawanan mati-matian dalam pertandingan itu. Setelah lewat hampir 200 jurus, tahulah Kam Hong bahwa kalau pertandingan ini dilanjutkan, akhirnya tentu seorang di antara mereka akan roboh dengan luka parah, kalau tidak tewas. Dan dia tidak ingin sampai menewaskan tuan rumah, apalagi karena memang tidak terdapat permusuhan apapun di antara mereka. Di dalam ilmu yang dipelajarinya dari catatan di tubuh jenazah itu, terdapat jurus yang dinamakan Tiang Hing Toan San, biang lala memecahkan bukit, dan jurus ini khusus untuk mematahkan senjata lawan yang bagaimanapun ampuhnya. Akan tetapi untuk ini dia harus mengerahkan seluruh tenaga kaikang yang dihimpunnya dari latihan meniup suling. Kalau tidak berhasil, berarti dia akan menghamburkan banyak sekali tenaga dalam. Akan tetapi melihat bahwa itu merupakan jalan satu-satunya untuk mengakhiri pertandingan ini tanpa merobohkan lawan, maka dia lalu mulai memainkan jurus ini. Chu Han Bu terkejut sekali ketika tiba-tiba gulungan sinar emas dari lawan itu berubah memanjang dan melengkung, dan terdengarlah suara melengking tinggi sekali sampai hampir tidak tertangkap oleh telinga, namun yang mengandung getaran yang luar biasa, membuat jantungnya terasa perih dan kedua kakinya menggigil. Semua orang yang berada di situ agaknya terpengaruh juga, karena Chu Seng Bu dan Chu Kang Bu cepat duduk bersila menghimpun tenaga untuk melawan getaran itu, sedangkan Chu Pek In, Yu Fi, dan Chi Xian cepat-cepat menggunakan kedua telapak tangan untuk menutup telinganya rapat-rapat karena mereka merasa telinga mereka seperti ditusuk-tusuk. Kam Hong maklum akan hal ini, maka begitu tenaganya sudah terhimpun, dia meluncurkan sulingnya ke atas, seolah-olah hendak menyerang kepala lawan. Chu Han Bu cepat mengangkat sabuk emasnya untuk melindungi kepala dan pada saat itu, dengan gerakan melengkung seperti biang lala, suling emas di tangan Kam Hong melayang dan menghantam ke arah sabuk emas itu. Ceringgi. Tra. Ai.
Chu Hanbu meloncat jauh ke belakang, berdiri dengan muka pucat memandang ke arah sabuk emasnya yang telah patah menjadi dua, yang tinggal di tangannya hanya sepotong pendek sedangkan patahannya berada di atas tanah, di bawah kaki lawan. Chu Hanbu boleh jadi adalah seorang yang berhati keras dan tidak pernah mau kalah oleh orang lain, akan tetapi dia memiliki kegagahan dan tahu bahwa dalam pertandingan ini, betapapun sukar dipercaya, dia telah kalah oleh Kam Hong. Mukanya yang pucat itu menjadi merah sekali dan dia lalu melempar sisa sabuk emas itu ke atas lantai dan dengan sikap terpaksa sekali dia menjura ke arah Kam Hong sambil berkata, "Aku Chun Hanbu harus mengakui bahwa dalam hal ilmu silat, engkau lebih unggul daripada aku, Sobat Kam Hong. Sungguh pun aku sama sekali tidak mengerti bagaimana engkau dapat mainkan ilmu pusaka keturunan keluarga kami. Akan tetapi biarlah hal itu nanti kita bicarakan. Dalam ilmu silat aku kalah, akan tetapi sesuai dengan nama suling emas yang dipakai oleh kedua pihak, biarlah sekarang kita memperlihatkan siapa di antara kita yang lebih tepat memakai nama itu dengan cara meniup suling. Engkau yang membawa-bawa pusaka suling emas dan keluargamu memakai julukan suling emas tentu pandai sekali meniup suling. Maukah engkau melayaniku mengadu ilmu meniup suling, Sobat Kam?" Karena tantangan ini pun mengenai nama keluarganya, maka tentu saja Kam Hong tidak menolak, apalagi karena memang dia ingin melihat sampai di mana kepandaian keluarga yang mengaku sebagai keluarga suling emas dan yang ternyata mampu pula memainkan ilmu yang mirip dengan Kim Xiao Kiamsut itu. "Baik, aku sebagai tamu hanya melayani kehendak tuan rumah." Chu Hanbu lalu minta suling emas yang dibawa oleh Paek In, kemudian dia mempersilakan Kam Hong duduk sedangkan dia sendiri lalu duduk bersila di atas lantai. Melihat tuan rumah duduk bersila menghadapinya, hanya dalam jarak kurang lebih 4 meter mereka duduk bersila saling berhadapan. Sejenak, kedua orang yang sama-sama memegang suling emas yang bentuknya serupa benar itu, hanya suling di tangan Kam Hong agak lebih besar, saling pandang dengan penuh perhatian. Chu Hanbu menggunakan ujung baju lengan kirinya untuk mengusap keringat di dahi dan lehernya. Pertandingan selama 200 jurus yang mempergunakan banyak tenaga itu tadi membuat dia merasa lelah sekali dan tubuhnya basah oleh keringat. Akan tetapi sebaliknya, Kam Hong hanya berkeringat sedikit saja. "Saudara Kam Hong, aku kagum sekali kepadamu," akhirnya Chu Hanbu berkata, ucapan yang sejujurnya sungguh pun kekagumannya itu bercampur dengan rasa penasaran. "Kalau ternyata engkau juga mampu mengalahkan aku dalam hal meniup suling, biarlah aku mengaku kalah. Engkau bersiaplah menerima permainan sulingku." Chu Hanbu lalu menoleh kepada putrinya dan berkata kepadanya, "Paek In, bagikan pelindung telinga kepada nona tamu dan Yufi." "Baik, ayah," jawab Chu Paek In dan dia mengeluarkan benda-benda kecil penyumbat telinga berwarna putih terbuat dari karet lalu memberikan sepasang kepada Yufi kemudian dia menghampiri Cisian dan diberinya pula sepasang kepada Dara ini. Akan tetapi Cisian tersenyum mengejek dan menggeleng kepalanya. "Aku tidak perlu memakai pelindung telinga," katanya. Tentu saja wajah Paek In menjadi merah oleh penolakan ini dan dia sudah menjadi marah, akan tetapi ketika dia memandang kepada ayahnya, Chu Hanbu menggeleng sedikit kepalanya sehingga dia mundur lagi, duduk di tempat semula dan dia pun lalu mengenakan sepasang penyumbat telinga. "Nona, kau harus memakai pelindung telinga, kalau tidak akan berbahaya bagi keselamatanmu," tiba-tiba Chu Sengbu berkata karena tokoh ini merasa tidak enak kalau sampai pihak tamu yang tidak ikut mengadu ilmu kena celaka. Cisian masih tersenyum ketika dia menggeleng kepala. "Mengapa celaka? Andai kata perlu melindungi telinga, bukankah aku masih mempunyai kedua tangan untuk menyumbat kedua telingaku?" Chu Sengbu tidak bicara lagi dan bersama Chu Kangbu, dia pun menyumbat kedua telinganya dengan pelindung telinga karena dia maklum bahwa kakaknya akan mengeluarkan ilmu meniup suling yang mujizat, yang suaranya dapat merobohkan lawan, bahkan dapat membunuhnya. Sementara itu, Kam Hong terkejut bukan main ketika melihat Cisian menolak pemberian pelindung telinga itu. Dia makin menghargai pihak tuan rumah yang ternyata demikian baik hati untuk menawarkan pelindung telinga kepada Cisian, akan tetapi celakanya, Dara yang keras hati itu menolak dan dia tahu bahwa hal ini berarti bahaya besar bagi Cisian, mungkin bahaya maut karena suara tiupan suling yang dilakukan oleh orang yang amat kuat tenaga kaikangnya dapat merusak telinga atau bahkan membunuhnya. Akan tetapi karena Cisian sudah terlanjur menolak, dia pun tentu saja tidak mau memaksa gadis itu menarik kembali penolakannya karena hal itu sampai mati pun kiranya tidak akan dilakukan oleh Cisian yang keras hati.
Maka dia pun lalu mengambil keputusan untuk melindungi Qi dari bahaya ancaman suara suling Chu Hanbu. Kini Chu Hanbu sudah mulai menempelkan ujung suling pada bibirnya dan mulailah dia meniup suling emas itu. Mula-mula terdengar suara suling yang merdu naik turun, akan tetapi kemudian suara suling itu terus menaik dan mulailah Qi merasa tersiksa karena kedua telinganya seperti dikilik-kilik rasanya. Suara suling itu makin meninggi saja dan rasa yang mula-mula hanya geli itu makin nyeri dan telinganya seperti dimasuki semut dan digigit. Qi tadinya hendak mempertahankan, akan tetapi akhirnya dia tidak kuat lagi dan dia menggunakan kedua tangan untuk menutupi lubang telinganya. Akan tetapi betapa kaget rasa hati Qi bahwa suara itu masih saja terus mengiang di dalam telinganya, makin lama makin hebat sehingga kini terasa seperti telinganya ditusuk-tusuk jarum. Tubuhnya mulai menggigil dan matanya terbelalak memandang ke arah Kam Hong seolah-olah hendak minta tolong. Pada saat itu, Kam Hong sudah mendekatkan suling di bibirnya dan meniup sulingnya sambil menutup semua lubang suling. Dia tahu bahwa kalau dia menggunakan sulingnya untuk balas menyerang, dia akan dapat membuat lawan celaka, akan tetapi juga Qi akan ikut celaka, maka kini dia meniup sulingnya dengan lembut sekali. Terdengar suara lembut dari sulingnya, suara yang bergelombang halus akan tetapi dapat menggulung suara melengking lirih yang mengandung getaran berbahaya dari suara suling Chu Hanbu dan Qi merasa betapa perlahan-lahan kenyerian di telinganya lenyap, dan dia berani membuka kedua tangannya dan kini yang terdengar olehnya hanya suara suling lembut yang amat merdu dan mendatangkan rasa nikmat. Makin lama, makin lembut suara suling Kam Hong dan akhirnya Qi tidak dapat menahan lagi. Tubuhnya terguling dan dia tertidur pulas di atas lantai. Suara suling dari suling emas yang ditiup Kam Hong itu semakin kuat saja, dan kini setelah dia melihat Qi tidur pulas, dia menambah kekuatan tiupannya dan suara suling itu menggetar halus, biarpun kedua telinga orang-orang yang berada di situ telah ditutup penyumbat telinga dari karet. Namun getaran itu masih terus menyerang melalui urat saraf di atas telinga dan pelipis sehingga akhirnya, berturut-turut Chu Pek-in dan Yufi juga terguling dan roboh pulas. Melihat ini, Chu Sengbu dan Chu Kangbu terkejut sekali. Mereka berdua kini duduk bersila di atas lantai dan mengerahkan tenaga sinkang mereka untuk melawan serangan suara suling dari suling Kam Hong. Sementara itu, Chu Hanbu juga memperhebat suara sulingnya untuk menyerang lawan. Namun semua serangan suara sulingnya itu tenggelam di dalam kelembutan itu seperti bara api yang berkobar dijatuhkan ke dalam kubangan air dingin saja. Sedangkan alunan suara suling dari Kam Hong terus bergetar menyerang ketiga orang kakak beradik Chu itu yang kini makin hebat melakukan perlawanan dan mengerahkan sinkang mereka. Dari ubun-ubun kepala Chu Sengbu dan Chu Kangbu sampai mengepul uap putih dan muka mereka menjadi merah sekali karena keduanya telah mengerahkan sinkang sekuatnya untuk menahan rasa kantuk hebat yang menyerang mereka. Syaraf mereka seperti diayun atau dibelai oleh suara itu, suara yang mengandung kekuatan mujizat dan yang membuat seluruh tubuh terasa lemas dan satu-satunya hal yang mereka inginkan saat itu hanyalah tidur, lain tidak. Memang hebat sekali kekuatan yang terkandung dalam suara suling yang ditiup secara istimewa oleh Kam Hong itu. Suara itu selain dapat menembus pelindung telinga, juga langsung menyerang dan merangsang syaraf-syaraf di kepala menembus kulit kepala yang perasa seperti di pelipis dan bagian lain. Terutama sekali merangsang syaraf di pusat pendengaran. Chu Sengbu dan Chu Kangbu yang merupakan orang-orang yang memiliki kesaktian dan memiliki tenaga sinkang yang sudah mencapai tingkat tinggi dan amat kuat itu. Mereka telah mengerahkan sinkang untuk melawan pengaruh suara itu. Akan tetapi lambat laun wajah mereka yang merah menjadi semakin pucat, uap putih yang mengepul di kepala mereka semakin menipis dan akhirnya keduanya tertidur pulas dalam keadaan masih duduk bersila. Kini tinggal Chu Hanbu seorang yang masih terus melawan sambil meniup sulingnya. Chu Hanbu juga merasa betapa tenaga suara sulingnya itu kini sama sekali tidak dapat menembus suara suling lawan yang seolah-olah merupakan benteng yang amat kuatnya, dan dia pun bahkan mulai merasa betapa gelombang yang hebat menggulung dirinya, membuainya dengan nikmat sekali. Diam-diam dia terkejut, maklum bahwa suara suling Kam Hong benar-benar memiliki kekuatan yang amat dahsyat. Dia berusaha melawan terus, kadang-kadang meniup sulingnya amat tinggi, kadang-kadang amat rendah, namun semua usahanya itu gagal karena semua perlawanannya itu membalik dan bahkan agaknya menambah kedahsyatan gelombang getaran dari suara suling Kam Hong. Akhirnya tanpa disadari sendiri, Chu Hanbu juga jatuh pulas dalam keadaan bersila dan sulingnya masih berada dalam genggaman dan masih menempel di bibirnya yang tidak bergerak lagi. Dia seolah-olah telah berubah menjadi patung orang menyuling.
Setelah melihat lawannya tertidur, barulah Kam Hong menghentikan tiupan sulingnya. Wajahnya agak pucat dan seluruh tubuhnya basah oleh peluh. Kiranya dia pun telah mengerahkan banyak tenaga tadi dan baru setelah dia mengeluarkan semua tenaganya dia dapat menyelamatkan Cisian dan sekaligus membuat tidur semua orang, termasuk lawannya yang kuat itu. Dia menyimpan sulingnya lalu menggunakan sapu tangan untuk menyusuti peluhnya. Setelah kini suara suling terhenti dan getaran suara yang amat kuat itu lenyap, berturut-turut terjagalah mereka semua yang tertidur pulas itu. Pertama-tama adalah Chu Hanbu dan dua orang adiknya yang terjaga. Ah! Chu Hanbu mengeluh dan terbelalak, lalu teringat akan segala yang telah terjadi, maka dia pun meloncat bangun lalu cepat-cepat dia menjura ke arah Kam Hong yang juga telah bangkit dengan tenang. Saudara Kam Hong, sungguh engkau luar biasa sekali dan aku Chu Hanbu benar-benar mengakui keunggulanmu, baik dalam hal ilmu silat maupun dalam hal ilmu meniup suling. Engkau memang berhak memakai julukan suling emas. Juga Chu Sengbu dan Chu Kangbu tidak ragu-ragu lagi untuk memberi hormat kepada pendekar yang jelas memiliki tingkat kepandaian di atas mereka itu. Kam Hong cepat-cepat membalas penghormatan mereka dan dia pun berkata, harap Samwi tidak merendahkan diri karena terus terang saja, baru sekaranglah saya menemukan keluarga yang memiliki kepandaian sehebat yang dimiliki Samwi. Saya percaya bahwa tentu ada hubungannya antara Samwi dengan suling emas. Pada saat itu, 3 orang darah juga telah terjaga dan mereka mula-mula merasa bingung dan terheran-heran, akan tetapi setelah teringat dan melihat betapa sikap 3 orang Shichu itu amat menghormat Kam Hong, mereka maklum bahwa Kam Hong telah menangkan pertandingan aneh itu. Yufi memandang dengan mata terbelalak penuh keheranan, akan tetapi dia telah bangkit dan menghampiri Chu Kangbu, kekasihnya. Sedangkan Cisian lari menghampiri Kam Hong. Paman, engkau telah menang. Kam Hong hanya tersenyum saja tanpa menjawab. Tentu saja Cisian merasa penasaran dan dia lalu menoleh ke arah Chu Hanbu dan bertanya dengan lantang. Paman Chu Hanbu, apakah engkau mau bersikap jantan mengakui bahwa Paman Kam Hong telah memperoleh kemenangan dalam pertandingan ini? Chu Hanbu menarik napas panjang. Darah itu sudah berkali-kali membuat sakit perasaan, akan tetapi dia tidak dapat mengelak lagi. Benar, saudara Kam Hong telah mengalahkan kami. Nah, apa ku bilang? Dialah pendekar suling emas yang sejati. Pest, Cisian, menyombongkan diri di atas kemenangan adalah perbuatan yang bodoh. Kam Hong mencela dan Cisian mengerutkan alisnya, bersungut-sungut dan tidak banyak cakap lagi. Dia seringkali ditegur Kam Hong dan setiap kali ditegur, dia merasa tidak senang, apalagi kini ditegur di depan banyak orang, di depan Yufi terutama sekali. Dia ingin marah, akan tetapi tidak berani karena dia tahu bahwa kalau dia marah terhadap Kam Hong di depan banyak orang, hal itu akan merendahkan nama Kam Hong yang baru saja keluar sebagai pemenang. Maka dia pun lalu duduk diam saja di dekat Kam Hong, bibirnya yang merah mungil itu agak meruncing. Saudara Chu, kiranya sudah sepatutnya kalau sekarang Samwi menceritakan kepadaku tentang keluarga Chu yang tinggal di lembah suling emas ini. Kam Hong berkata kepada Chu Hanbu karena memang dia ingin sekali mendengar riwayat keluarga yang amat lihai ini dan ingin tahu apa hubungan mereka dengan suling emas. Setelah itu, baru saya akan menceritakan tentang keluarga pendekar suling emas. Chu Hanbu mengangguk, lalu dia memandang ke arah Yufi dan Cisian. Riwayat keluarga kami adalah rahasia kami, tidak boleh didengar oleh orang lain. Engkaulah orang pertama yang akan mendengarnya, saudara Kam Hong, Yufi. Biarpun engkau seorang luar, namun mengingat akan hubunganmu dengan Kang Te, berarti engkau merupakan calon keluarga juga, maka engkau boleh mendengarnya. Hanya nona ini. Dia memandang Cisian dengan ragu-ragu. Dia adalah keponakanku dan juga boleh dianggap adik seperguruanku, maka kalau aku boleh mendengar, dia pun berhak mendengar pula. Kam Hong berkata cepat-cepat karena dia tahu bahwa kalau sampai darah ini dilarang ikut mendengar, Cisian tentu akan marah dan entah apa yang akan dilakukan kalau dia marah. Dalam tempat seperti itu, dia tidak ingin membiarkan Cisian berpisah dari sampingnya, karena hal itu akan amat membahayakan keselamatannya. Mendengar ini, lenyaplah sama sekali rasa tidak senang dari hati Cisian oleh teguran Kam Hong tadi. Dia tersenyum dan memandang kepada pihak tuan rumah dengan sinar mata menantang. Chu Hanbu menarik napas panjang. Kalau begitu baiklah, karena dia saudara Kam Hong yang menanggung. Nah, dengarkanlah cerita singkat dari keadaan keluarga kami, terutama yang bersangkutan dengan suling emas.
Mulailah pendekar yang menyembunyikan diri di lembah itu bercerita tentang keluarganya. Menurut cerita turun-temurun dalam keluarga itu, Chu Hanbu dan keluarganya mendengar bahwa seorang di antara nenek moyang mereka pada 1000 tahun lebih yang lalu adalah seorang pangeran bernama Chu Kengong yang melarikan diri dari kota raja karena berselisih dengan kaisar. Chu Kengong ini mengasingkan diri ke lembah Kongmaala di pegunungan Himalaya itu bersama keluarganya dan hidup sebagai pertapa dan petani di tempat ini. Chu Kengong adalah seorang pangeran yang berilmu tinggi. Selain pandai ilmu silat juga ahli dalam hal kerajinan tangan, terutama mengukir dan membuat benda-benda daripada emas. Ketika berada dalam pengasingan ini, Chu Kengong bahkan memperdalam ilmu-ilmunya dari para pertapa di Himalaya sehingga akhirnya dia menjadi seorang manusia yang amat lihai, akan tetapi yang selalu menyembunyikan diri dan hidup tentram dalam lembah itu. Karena kehidupan di lembah itu sama sekali tidak memerlukan emas, maka Chu Kengong lalu mengumpulkan semua emas yang mereka bawa sebagai bekal, kemudian dia melebur emas itu dan dibuatlah sebatang suling emas yang amat baik. Bukan saja indah bentuknya akan tetapi terutama sekali dengan ukuran-ukuran sempurna sehingga akan mengeluarkan bunyi yang amat indah kalau dimainkan. Karena Chu Kengong seringkali bertiup suling di lembah itu, dengan suling emasnya, dan suara sulingnya terdengar sampai jauh keluar lembah, maka mulailah lembah itu diberi nama Lembah Suling Emas. Demikianlah asal-usul nama lembah ini menurut dongeng keluarga kami. Chu Hanbu melanjutkan. Akan tetapi sayang, menurut dongeng keluarga turun-temurun itu, tidak ada lanjutan tentang nenek moyang kami yang bernama Chu Kengong itu dan suling emas itu pun tidak ada pada keluarga kami lagi. Yang ada hanyalah suling emas ini yang dibuat oleh seorang nenek moyang kami kemudian yang bernama Chu Hak dan yang juga ahli dalam pembuatan benda-benda dari emas dan baja. Kakek buyut Chu Hak itu kabarnya hanya membuat suling ini disesuaikan dengan cerita keluarga itu tentang bentuk suling emas asli buatan Chu Kengong. Dan di samping suling ini, juga keluarga kami mewarisi ilmu silat yang menjadi pasangan dari suling ini, yaitu ilmu silat yang disebut Kim Xiao Kiam Sut dan yang telah kumainkan dengan sabuk emas karena saya lebih biasa berlatih dengan sabuk emas itu. Akan tetapi ternyata saudara Kam Hong juga mainkan ilmu itu dengan suling emasnya, bahkan lebih sempurna daripada saya. Hanbu menarik napas panjang. Diam-diam Kam Hong terkejut sekali dan saling lirik dengan Cisian. Kedua orang ini setelah mendengar riwayat keluarga Chu, dapat menduga bahwa kakek kuno yang jenazahnya mereka temukan itu tak salah lagi tentulah Chu Kengong adanya. Akan tetapi mereka diam saja dan mendengarkan terus. Chu Hanbu melanjutkan ceritanya. Nenek moyang yang bernama Chu Kengong itu menurut berita keluarganya telah lenyap, dan ada berita bahwa kakek itu mengawetkan jenazahnya dan jenazah itu mengandung rahasia ilmu keluarga mereka yang paling tinggi. Sejak turun-temurun, keluarga Chu berusaha mencari jenazah kakek Chu Kengong ini, akan tetapi tanpa hasil. Juga suling emas buatan Pangeran Chu Kengong itu lenyap dari keluarga Chu. Hanya bentuk-bentuk suling dan warisan turun-temurun sampai 3 orang kakak beradik Chu ini. Karena merasa khawatir bahwa suling pusaka itu akhirnya lenyap sama sekali, kami pernah melakukan penyelidikan. Dan kami mendengar bahwa suling itu terjatuh ke tangan pendekar suling emas beberapa ratus tahun yang lalu. Kami berusaha untuk mendapatkan keturunannya, namun usaha kami sia-sia saja, seolah-olah keluarga suling emas itu sudah musnah dan bersama namanya terbawa lenyap pula. Agaknya saudara Kam Hong telah mempelajari ilmu-ilmu keluarga kami dengan lebih sempurna daripada yang kami warisi sendiri. Ucapan terakhir itu keluar dengan nada penuh rasa penasaran. Kam Hong dapat merasakan ini dan dapat mengerti mengapa pihak tuan rumah merasa penasaran dan diam-diam dia pun merasa kasihan. Kini mengertilah dia mengapa keluarga Chu ingin sekali mengalahkan dia dan merasa amat penasaran ketika tidak berhasil, karena itu berarti bahwa keluarga itu dikalahkan orang dengan mempergunakan senjata pusaka dan ilmu pusaka keluarga mereka sendiri. Biarpun dia tahu bahwa hal itu bukan kesalahannya, namun dia merasa sedikit bahwa dia seolah-olah menjadi pencuri pusaka dan ilmu keluarga Chu. Nah, demikianlah riwayat keluarga kami yang berhubungan dengan suling emas, saudara Kam. Sekarang harap saudara ceritakan tentang keluarga saudara yang mempergunakan nama suling emas, agar kami mengerti bagaimana duduk perkaranya, kata Hanbu. Kam Hong menghela napas. Dia harus menceritakan semuanya agar mereka ini tidak merasa penasaran dan menganggap bahwa keluarganya adalah pencuri-pencuri pusaka dan ilmu. Setelah memandang ke arah wajah 3 orang kakak beradik Shichu yang duduk di hadapannya itu, Kam Hong lalu berkata,
Julukan suling emas dipakai oleh nenek moyangku yang bernama Kam Busong dan beliau pula lah yang pertama-tama memiliki suling emas ini yang menurut cerita keluarga kami diterimanya dari sastrawan besar Ciu Bun di Pulau Pekcoato, Pulau Ular Putih. Kemudian suling emas ini secara turun-temurun dimiliki oleh keluarga Kam dan memang pada akhir-akhir beberapa keturunan ini sampai kepada saya, keluarga kami menyembunyikan diri. Demikianlah riwayat suling emas ini dan dapat kujelaskan bahwa suling emas ini kumiliki dari warisan nenek moyang yang sudah 700 tahunan lamanya, dan kakek besar Kam Busong itu pun menerima dari pemberian Yang Syah, bukan mencuri. Dan sekarang tentang ilmu yang baru saja kupergunakan untuk menghadapi saudara Chuhan Bu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. 3 orang kakak beradik itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka dapat percaya keterangan itu dan mereka menduga bahwa tentu suling yang hilang itu akhirnya, entah secara bagaimana tak ada seorang pun mengetahui, terjatuh ke tangan sastrawan Ciu Bun itu dan diberikan kepada pendekar suling emas. Dengan demikian, keluarga pendekar itu memang berhak memilikinya. Kini mereka ingin sekali mendengar bagaimana Kam Hong dapat mainkan ilmu silat Kim Xiao Kiam Sut dan ilmu meniup yang merupakan ilmu pusaka keluarga mereka dengan demikian baiknya, lebih baik daripada yang mereka miliki. Tadinya saya hanya mewarisi ilmu-ilmu pusaka keluarga kami yang tidak Sambi kenal, yaitu ilmu-ilmu yang saya pakai ketika menghadapi saudara Cukang Bu tadi. Sedangkan ilmu Kim Xiao Kiam Sut yang saya mainkan dengan suling ketika menghadapi saudara Chuhan Bu tadi, juga ilmu meniup suling baru saja saya pelajari selama kurang lebih 4 tahun baru-baru ini, yaitu kupelajari dari catatan terdapat pada jenazah kuno yang kami temukan. 3 orang gagah itu bangkit berdiri dan muka mereka pucat, mata mereka terbelalak karena kaget. Jadi engkau malah yang telah menemukan jenazah kakek Cukeng Ong leluhur kami itu? Cukang Bu bertanya dengan suara yang mirip bentakan. Kam Hong mengangguk tenang. Mungkin saja jenazah itu jenazah Cukeng Ong seperti yang kalian ceritakan tadi. Saya tidak tahu benar, hanya saya tahu dari catatan di tubuhnya bahwa dia adalah pembuat suling emas dan siapa yang dapat menemukan jenazahnya dianggap berjodoh untuk mewarisi ilmunya. Celaka. Chu Seng Bu berseru nyaring dan penuh dengan penyesalan, dan dia sudah meloncat ke depan. Akan tetapi Chuhan Bu cepat memegang lengannya dan memandang adiknya dengan sinar mata tajam penuh teguran. Sengti, bukan demikian sifat keluarga kita. Kita harus dapat mengendalikan diri dan tidak memalukan leluhur kita. Kemudian Chuhan Bu menoleh kepada Kam Hong sambil berkata, sungguh aneh sekali mengapa suling pusaka dan ilmu pusaka keluarga kami dapat terjatuh semuanya kepadamu, saudara Kam Hong. Maukah kau menceritakan tentang jenazah leluhur kami itu? Terjadinya secara kebetulan. Saya dan Cisian diserang gunung salju longsor sehingga kami hampir saja tewas. Di antara gumpalan-gumpalan salju longsor itu, kami menemukan jenazah kuno itu dan setelah kami selidiki, jenazah mengandung tulisan-tulisan yang mewariskan ilmu-ilmu itu kepada kami. Karena kami dianggap sebagai jodoh yang berhak mewarisi ilmu, dan karena di situ tidak disebut-sebut tentang keluarga di sini, maka tentu saja saya mempelajari ilmu-ilmu itu dan saya tidak merasa bersalah sedikit pun. Apalagi diingat bahwa suling emas buatan kakek itu juga telah menjadi milik keluarga sejak ratusan tahun. Nah, ku pelajari ilmu-ilmu itu selama hampir 5 tahun, dan sekarang saya ketahui siapa guru saya yang ternyata bernama Cukeng Ong dan menjadi leluhur penghuni lembah ini. Dan kau pergunakan pusaka dan ilmu itu untuk mengalahkan kami. Cukang Bu berteriak lalu menutupi muka dengan kedua tangan. Pendekar tinggi besar yang gagah perkasa ini menangis tanpa bersuara. Yufi yang duduk di sampingnya lalu memegang tangannya dari kedua tangan mereka saling genggam. Melihat ini, diam-diam Kam Hong merasa terharu juga dan dia merasa terheran-heran mengapa sebelum dia bertemu dengan Yufi, seringkali dia amat merindukan darah itu, seringkali membayangkan wajahnya yang manis dan membayangkan kemesraan bersama calon istrinya itu. Akan tetapi sekarang, setelah bertemu dengan Yufi, melihat Yufi bermesraan dengan pria lain, dia tidak merasa cemburu atau sakit, walaupun pada pertama kalinya dia merasa penasaran dan marah. Apakah yang menyebabkan kedinginan terhadap Yufi itu, dan perbedaan yang amat jauh antara dahulu ketika dia masih merindukan Yufi dan sekarang? Tiba-tiba dia merasa ada tangan halus menyentuh lengannya. Dia menoleh dan memandang wajah Cisian yang jelita dan pada saat dua pasang mata mereka saling bertemu sinar pandangan, Kam Hong melihat kenyataan yang amat mengejutkan hatinya.
Bayangan Yufi itu kiranya telah lama lenyap dari lubuk hatinya, terganti sepenuhnya oleh bayangan Cisian. Dia telah jatuh cinta kepada Cisian semenjak lama, semenjak Cisian masih merupakan seorang darah tanggung 4 tahun yang lalu. Dan kini, Cisian telah menjadi seorang darah cantik jelita berusia 17 tahun. Kenyataan yang nampak jelas olehnya itu membuat jantungnya berdebar tegang. "Paman, mari kita pergi dari sini." Cisian berkata halus dan ucapannya itu membuyarkan dunia mimpi aneh dan Kam Hong yang tadi seperti terpesona oleh kenyataan itu. "Baik, mari kita pergi," kata Kam Hong yang memegang tangan Cisian dan bangkit berdiri. Sejenak Kam Hong memandang ke arah Yufi, lalu berkata, "Nona Yu, demi untuk kebaikan namamu sendiri, seyogianya kalau engkau pulang dan menerangkan kepada Suhu Yukong Tek akan keputusan yang kau ambil agar pertalian jodoh antara kita itu dapat dibatalkan atau diputuskan secara resmi." Yufi membalas pandang mata Kam Hong, lalu menoleh kepada kekasihnya yang masih menunduk, kemudian dia berkata dengan suara lembut kepada Kam Hong, tidak berani lagi memandang rendah bekas tunangan itu yang ternyata telah menjadi seorang yang memiliki kesaktian hebat. "Baiklah, sekali waktu aku akan mengunjungi Kongkong." Setelah menerima janji ini, Kam Hong lalu menarik tangan Cisian diajak keluar dari gedung itu. Tidak ada seorang pun yang bergerak menghalangi, dan dengan langkah-langkah tenang mereka keluar dari dalam gedung. Akan tetapi ketika mereka tiba di pintu gerbang depan, nampak bayangan 3 orang berkelebat dan ternyata 3 orang kakak beradik Shichu itu telah berdiri di depan mereka, wajah mereka pucat. Apalagi yang kalian kehendaki?" Kam Hong bertanya dengan berkerut, siap untuk menghadapi mereka kalau saja mereka hendak menggunakan kekerasan. Chu Hanbu melangkah maju dan menjura sambil berkata, "Saudara Kam Hong, kami hanya hendak bertanya di mana kau temukan jenazah nenek moyang kami itu. Kiranya itu adalah hak kami untuk menanyakan di mana adanya jenazah leluhur kami." "Tentu saja, akan tetapi sayang sekali, jenazah kuno itu telah kubakar." "Dibakar?" terdengar Seng Bu dan Kang Bu berteriak. "Benar, sesuai dengan tulisan pesanan terakhir pada tubuh beliau. Jenazah itu telah kubakar menjadi abu dan kukubur di tempat itu." "Ah!" 3 orang itu saling pandang dengan muka putus asa. Tadinya mereka mempunyai harapan untuk menemukan jenazah leluhur itu untuk dapat mempelajari ilmu pusaka keluarga mereka, akan tetapi harapannya itu hancur sama sekali mendengar betapa jenazah itu telah dibakar oleh Kam Hong. Dengan hati duka penuh kekecewaan Chu Hanbu mengepal tinjunya, lalu berkata dengan suara mengandung geram kekecewaan dan kemarahan. "Nenek moyang kami Chu Keng Ong itu telah mewariskan suling emas dan ilmu pusakanya kepadamu. Baiklah, mulai sekarang kami tidak akan memakai lagi nama Lembah Gunung Suling Emas, melainkan kami ganti menjadi Lembah Gunung Naga Siluman. Dan kau tunggulah, Kam Hong, biarpun engkau telah mewarisi ilmu yang tadinya menjadi milik keluarga kami, akan tetapi kami masih mempunyai ilmu pusaka yang lain, yang diciptakan oleh Toapek kami sendiri. Kelak akan tiba saatnya bahwa ilmu Kim Xiao Kiam Sut itu akan dikalahkan oleh ilmu keluarga kami, yaitu Koai Leong Kiam Sut, ilmu pedang naga siluman." Kam Hong menarik napas panjang dan menjura. "Aku tidak ingin bermusuhan dengan siapapun juga. Perkenankanlah kami pergi dari sini." Chu Hanbu dapat mengatasi kekecewaannya. Melihat sikap tamunya yang cukup hormat dan tidak merasa tinggi hati oleh kemenangannya itu, dia pun menarik napas panjang dan balas menjura. "Saudara Kam Hong, maafkan sikap kami yang kecewa karena nasib telah mempermainkan kami yang kehilangan benda pusaka dan ilmu pusaka ini. Mari kuantar kalian sampai ke jembatan tambang." Setelah berkata demikian, Chu Hanbu seorang diri saja lalu menemani Kam Hong dan Cisian menuju ke tepi jurang yang amat curam itu. Ketika mereka tiba di tepi jurang, Chu Hanbu memandang ke arah para penjaga jembatan itu dan bertanya dengan tegas. "Apakah kalian tadi melihat Nona di sini?" Para penjaga nampak ketakutan mendengar pertanyaan itu. Seorang di antara mereka, kepala jaga, lalu memberi hormat dan menjawab. "Harap ampunkan kami. Tadi Chu Xiaoqia, Nona Chu, memaksa kami untuk memasang tambang dan dia telah menyeberang. Kami tidak berani menolak permintaannya." Dalam keadaan biasa, tentu Chu Hanbu akan menjadi marah dan melakukan pengejaran kepada putrinya. Akan tetapi saat itu hatinya sedang kesal dan murung, maka dia pun tidak peduli lalu memberi tanda agar jembatan tambang itu diangkat dan membiarkan 2 orang tamunya menyeberang. "Silakan, Saudara Kam Hong." Chu Hanbu mempersilakan ketika jembatan tambang itu sudah diangkat dan membentang lurus menyeberang jurang.
Melihat tambang itu dan membayangkan betapa dia dan Kam Hong berdua harus menyeberang meninggalkan tuan rumah yang berada dalam keadaan marah, kecewa dan penasaran itu, hati Cisian tentu saja merasa ngeri sekali. Nanti dulu, Paman Kam Hong, katanya menahan lengan pendekar itu yang sudah siap menyeberang. Berbeda dengan ketika kita datang sebagai tamu, kini kita pergi sebagai orang-orang yang dimusuhi dan tidak disukai, dan kalau ketika datang kita menyeberang bersama mereka, kini kita harus menyeberang berdua saja. Bagaimana kalau selagi tiba di tengah-tengah jembatan, tambang ini lalu dibikin putus olehnya? Kam Hong terkejut sekali mendengar kelancangan ucapan Cisian ini, akan tetapi tiba-tiba Chu Han Bu sudah mengeluarkan teriakan nyaring dan pendekar itu mengangkat tangan kanan ke atas. Kam Hong sudah siap untuk melindungi Cisian, akan tetapi pria yang kini matanya melotot dan mukanya menjadi merah itu menurunkan tangan kanannya dan mencengkeram jari kelingking tangan kirinya sendiri. Terdengar bunyi tulang patah dan darah mengucur ketika jari kelingking tangan kirinya sendiri itu telah remuk dan lenyap setengahnya. Cisian terbelalak memandang dengan muka pucat. Nona, kau sudah berkali-kali terlalu menghina kami. Chu Han Bu berkata, matanya masih melotot dan napasnya agak terengah menahan marah. Kalau tidak melihat muka saudara Kam Hong, aku tentu sudah membunuhmu. Akan tetapi kalau lain kali kita bertemu kembali, aku takkan dapat mengampunimu lagi. Cisian merasa ngeri, bukan hanya melihat sikap orang itu, akan tetapi juga melihat jari kelingking yang hancur dan masih meneteskan darah segar itu. Akan tetapi pada saat itu, Kam Hong sudah menarik tangannya dan mengajaknya meloncat ke atas tambang dan dengan cepat berlari ke seberang. Setelah mereka dengan selamat meloncat ke daratan di seberang, tambang itu lalu diturunkan kembali dan lenyap di dalam kabut. Legalah rasa hati Cisian setelah mereka selamat sampai ke darat. Cisian, mengapa engkau begitu lancang mulut sehingga membuat marah Chu Han Bu seperti itu? Lain kali engkau harus berhati-hati kalau bicara, jangan menurutkan hati dan pergunakan kebijaksanaan. Cisian kaget. Sejenak dia menatap wajah Kam Hong karena suara teguran itu benar-benar dirasakan amat pedas dan menusuk, dan tiba-tiba dia menangis. Bukan menangis manja, melainkan menangis sedih sekali. Dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Ayahnya yang diharapkannya itu ternyata mengecewakan hatinya dan dia tidak mungkin hidup di samping ayahnya yang telah mempunyai istri begitu banyak. Kini tinggal Kam Hong seoranglah yang dianggapnya sebagai pelindung dan orang terdekat, dan sekarang Kam Hong agaknya marah-marah dan tidak senang kepadanya. Karena sedih, maka dia menangis. Melihat Cisian menangis, Kam Hong menggeleng-geleng kepala, lalu menghampiri dan memegang pundaknya. Sudahlah, kenapa kau malah menangis? Akan tetapi Cisian menarik pundaknya dari sentuhan Kam Hong, lalu di antara isaknya dia berkata, dia orang jahat. Dia mengancam untuk membunuhku, kau peduli apa? Aku hanya membuat susah padamu saja. Kam Hong menyambar lengan darah itu dan menariknya dekat. Kau marah oleh teguranku tadi? Cisian, ingatlah, aku menegur demi kebaikanmu. Dan selama ada aku di sampingmu, takkan ada seorang pun yang boleh mengganggumu. Akan tetapi, ada waktunya berkumpul tentu akan datang saatnya berpisah, dan karena itu engkau harus mempelajari ilmu yang kita temukan itu dengan tekun agar kelak engkau akan mampu menjaga diri sendiri kalau terancam oleh lawan yang lihai. Cisian mengangkat muka memandang wajah itu. Kau tidak marah kepadaku, Paman? Terpaksa Kam Hong tersenyum dan menggeleng kepala. Aku tidak marah, aku menegur agar engkau sadar bahwa hal itu berbahaya bagimu sendiri. Cisian merangkul pundak dan menyembunyikan mukanya di dada Kam Hong. Paman, aku tidak punya siapa-siapa lagi kecuali engkau, maka janganlah kau marah padaku. Kam Hong mendekap dan sejenak hatinya merasa amat terharu, kemudian berdebar aneh ketika menyadari betapa dia mendekap darah remaja itu. Teringat akan ini cepat-cepat dia dengan halus melepaskan dekapannya dan mendorong tubuh darah itu menjauh sambil berkata, sudahlah, mari kita mulai berlatih. Engkau telah mulai maju dalam latihan ginkang menurut ilmu penghimpunan kaikang dari tiupan suling, maka mari kita lanjutkan latihan ginkang itu. Mari kita lari ke puncak bukit di depan itu dan pergunakan semua tenagamu. Baik, Paman, mari kita berlomba. Cisian sudah melupakan kesedihannya. Air matanya masih belum kering, kedua pipinya masih basah,
Akan tetapi bibirnya yang manis itu telah tersenyum lagi ketika dia mulai meloncat dan lari ke depan dengan cepat seperti seekor kijang betina muda yang bahagia. Kam Hong tersenyum dan dia pun mengejar, maka berlarianlah dua orang itu menuju ke puncak bukit di depan. Ketika dia berlari-lari di samping Cisian, Kam Hong seolah-olah mendengar suara nyanyian yang timbul dari perasaan hatinya sendiri, yang membuat dia merasa demikian senang. Dia sendiri merasa heran sekali dan dia masih dalam keadaan meraba-raba dan menduga-duga apakah ini yang dinamakan cinta asmara. Benarkah dia jatuh cinta kepada Cisian? Pertanyaan ini selama ini selalu berbisik di dalam hatinya dan dia belum berani menentukannya. Dahulu, sebelum dia bertemu dengan Cisian, dia selalu menganggap bahwa dia mencinta calon istrinya, Yufi. Sungguh pun antara dia dan Yufi belum pernah terjadi perhubungan yang akrab. Bahkan ketika Yufi mendengar akan pertunangan itu, Yufi lalu melarikan diri. Hal itu juga membuktikan bahwa Yufi tidak setuju dengan perjodohan itu dan berarti pula tidak cinta kepadanya. Akan tetapi, karena adanya ikatan jodoh itu membuat dia selalu mengenangkan Yufi, kenangan yang luar biasa karena dia mula-mula mengenal Yufi sebagai seorang pemuda bernama Kang Suihua, baca cerita jodoh sepasang Raja Wali, dan dialah yang membuka rahasia Kang Suihua itu sebagai seorang gadis ketika dia hendak mengobati pemuda itu dan melihat bahwa pemuda itu mempunyai dada seorang dara. Bersambung ke bab 26. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.